bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Kebetulan Indonesia kan tahun ini juga terpilih ya, dengan 154 dukungan dari 154 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang menarik sekaligus ingin berbagi informasi. Teman-teman, kita sering mendengar pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia, baik itu yang membahas tentang sejarah, budaya, dan bahasa. Tetapi sayangnya teman-teman ya, pernyataan-pernyataan itu selalu menimbulkan reaksi dari orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena menurut kita orang Indonesia, apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Malaysia ini memang jauh dari fakta. Seperti dalam salah satu video yang akan kita lihat nanti. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat bareng-bareng. Tuan-tuan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu atau Malay Archipelago merentas entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina, dan beberapa negeri lain di Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, jauh banget, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 lalu. Di peringkat ASEAN, melalui forum kerjasama seperti Bangsa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia ataupun MABIM, dan Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA, penyatuan sistem ejaan Rumi dan peristilahan telah berjalan. Saya berharap skop kerjasama yang diperluas, termasuk penyelidikan, penerbitan, dan pemupukan dapat dirancang lebih rapi supaya bahasa Melayu kembali dijadikan lingua franca. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, bahasa Melayu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri, khususnya dalam kalangan negara ASEAN, dan ia diyakini boleh dijadikan salah satu bahasa rasmi ASEAN. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan dalam negara, termasuk meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Begitulah guys, manuver Perdana Menteri Malaysia tahun lalu. Malaysia saat itu ngotot bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu. Oke, teman-teman ya. Dengan kita melihat ya cuplikan pernyataan dari tokoh Malaysia, mantan Perdana Menteri yang setahun lalu mengusulkan untuk agar bahasa Melayu bisa menjadi bahasa ASEAN. Ternyata ini juga sangat bertentangan ya, dan mendapatkan penolakan dari Indonesia. Indonesia menolak. Indonesia pun sudah mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu sungguh sangat berbeda.
teman-teman ya, sangat jauh berbeda ya. Makanya Indonesia ada penolakan. Ini satu pernyataan yang menurut kita harus direaksi. Dan juga ada pernyataan tadi juga yang memang janggal sekali ya, ketika mantan Perdana Menteri ini mengatakan diaspora Malaysia. Memang Malaysia lahir tahun berapa teman-teman ya? Kok ada diaspora Malaysia? Ini secara logik aja kalau kita pikir, kan ini nggak ada faktanya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat di Malaysia sendiri, itu rata-rata ataupun banyak diaspora suku-suku dari Indonesia. Inilah pernyataan-pernyataan yang sering menimbulkan reaksi dari orang Indonesia. Adapun sikap Indonesia sangat jelas, yakni bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Dari sudut pandang linguistik dan sejarah pun amat berbeda. Yuk kita simak video berikutnya lagi ya. Waktu tanggal 1 April ya. 1 April Perdana Menteri Malaysia ya. Itu mengatakan Presiden Jokowi sudah setuju. Itu hari Jumat. Ya. Tanggal 1 April kemarin itu hari Jumat. Saya katakan ya sudahlah, nggak usah dipercaya. Hari Jumat tanggal 1 April anggap saja sebagai April Mop. Gitu. Hari Senin Mas Menteri langsung mengatakan menolak usulan itu. Ribut nih jagat raya ini. Saya sampai diundang secara khusus oleh Majelis Profesor Negara Malaysia. Saya ditanya oleh mereka, betulkah itu? Saya katakan betul. Mas menolak, dan ini adalah sikap kami, sikap negara, sikap pemerintah Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Bukan. Kalau misalnya ada nih di sini yang masih mengatakan bahasa Indonesia kan sama dengan bahasa Melayu. Mari kita tengok sejarah. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%. Iya, logik. Ya, logik. Tidak boleh disalahkan. Nah, bicara tentang corpus planning ini ya, itu berbeda. Bahasa Melayu bergerak ke satu sisi, bahasa Indonesia bergerak ke sisi lain. Bahasa Indonesia memperkaya diri dengan meminjam, mengambil bahasa-bahasa dari bahasa daerah yang 718 itu ditambah dengan bahasa asing. Nah, inilah salah satu yang menonjol sekali ya, perbedaan yang nyata dari segi penyerapan teman-teman ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya. Bahasa Melayu apakah seperti itu? Tidak. Bahasa Melayu hanya mengambil dari umumnya bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa daerah nggak ada ya. Coba saja kalau dengar orang Melayu bicara bahasa Melayu, kata-kata pinjamannya lebih banyak dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan berbagai macam bahasa asing lainnya. Ditambah bahasa Indonesia itu berkembang dari pengayaan melalui bahasa daerah. Bahasa Indonesia kalau diklaim oleh Perdana Menteri Malaysia itu dituturkan oleh 300 juta penduduk, 300 juta penutur maksud saya. Pertanyaan kita, siapa mereka? Di mana mereka itu gitu? Coba kita hitung, penduduk Malaysia itu berapa sih? Gak nyampe 100 juta kan? Saya tidak tahu jumlah persisnya sekarang berapa. Kalau katakanlah tinggi-tingginya itu 80 juta gitu ya, atau 60 juta, berarti yang 240 juta itu bukan di sana. Dia mengklaim orang yang bertutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Saya sangat tidak yakin misalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini ketika ditanya kalian bertutur bahasa apa? Oh, bahasa Melayu. Loh, emang sama gitu dengan yang dituturkan di Melayu di sana, di Malaysia beda. Pasti kita akan mengatakan ini bahasa Indonesia. Nah, ini politik bahasa kita. Di Amerika dan Eropa, Amerop itu sekitar 2 juta orang. Ya, Amerika dan Eropa yang bertutur dengan bahasa Indonesia.
Kemudian di ASPASAF, Asia, Pasifik, dan Afrika itu sekitar 2,4 juta. Ya, ini data ini saya ambil dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri gitu, perwakilan-perwakilan. Di Asia Tenggara, ya, minus Indonesia itu sekitar 5,2 juta orang. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri ya mungkin 269 juta lah gitu. Mau dipaskan 270 boleh lah sama teman sendiri ya. Gitu. Nah, jadi sekitar sekian ratus juta. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Sisa kok banyak. Jelas ya di sini. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Begitu, ya. Nah, Badan Bahasa ya mulai tahun 2015 itu melakukan pembelajaran BIPA di berbagai negara. Data kami selama 6 tahun menunjukkan pembelajar BIPA itu berjumlah 62.000. Nih, 6 tahun nih Bapak Ibu. Punya data seperti itu. Begitu saya masuk, saya katakan kita mobilisasi. Ya, kita kerjasama dengan Kemlu, kita kerjasama dengan mitra-mitra di luar negeri, diaspora, mahasiswa. Oke, teman-teman ya, demikian salah satu reaksi dari Indonesia atas penolakan terhadap usulan mantan Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua ASEAN. Ini salah satu contoh ya, ketika pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia yang menurut kita orang Indonesia ini jauh dari fakta, jelas menimbulkan reaksi teman-teman ya. Bagaimana menganggap bahasa Indonesia itu masih tetap sama dengan bahasa Melayu. Mereka tidak melihat bagaimana bahasa Indonesia diciptakan untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Dan inilah salah satu faktor kenapa sering ya kita orang Indonesia mereaksi pernyataan-pernyataan dari orang Malaysia. Video selanjutnya kita akan lihat ya bagaimana kronologi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO. Ini salah satu perjuangan yang memang benar-benar membutuhkan waktu dan tenaga. Ini nih hambatan pertamanya di sini ujiannya. Lalu kita lakukan lobby-lobby gitu ya ke Dewan Eksekutif dan akhirnya mereka mengatakan setuju untuk dijadikan salah satu pokok bahasan dalam sidang UNESCO berikutnya gitu. Nah, Dewan Eksekutif ini yang kebetulan Indonesia kan tahun ini juga terpilih ya dengan 154 dukungan dari 154 negara. Nah, kemudian setelah sidang di Dewan Eksekutif setuju, kita kan menunggu ini kapan nih agendanya. Nah, mereka kemudian memberikan agenda itu mungkin bulan November baru akan ada sidang. Nah, jadi selama sampai menunggu November ini kita melakukan pembicaraan dengan Kemenlu, dengan UNESCO dan KBRI Paris. Begitu. Nah, maka terjadilah sidang ya. Kita diminta untuk presentasi di komisi legal namanya, ya, legal committee. Itu yang justru lebih berat ininya percobaannya karena kan harus mengubah konstitusi ya, mengubah anggaran dasarnya, mengubah undang-undang dasarnya UNESCO gitu. Karena kalau setuju harus menambahkan nama bahasa Indonesia kan di situ gitu. Nah, dan saya 24 menit gitu ya diuji gitu oleh komite legal kemarin di Paris tanggal 8.
Dan alhamdulillah 8 November, Mas. Nah, alhamdulillah pada saat diskusi diuji itu di komisi legal 24 menit ya lulus gitulah, dan mereka mengatakan oke, kami setuju untuk meneruskan ini ke sidang pleno. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Beberapa cuplikan video, ada pernyataan-pernyataan yang sangat jauh dari fakta yang sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh Malaysia. Dan juga bagaimana bantahan dari pernyataan-pernyataan itu dari orang Indonesia, juga bagaimana perjuangan langkah para tokoh ahli bahasa Indonesia memperjuangkan bahasa Indonesia ke level internasional. Dan alhamdulillah sudah sampai di UNESCO sebagai bahasa resmi. Meningkatnya bahasa Indonesia ya di level yang lebih tinggi otomatis akan berpengaruh dengan Indonesia sendiri dalam segala sektor. Oke, demikian teman-teman ya. Terima kasih, dan kalaupun ada yang kurang silakan bisa ditambahkan. Kalaupun ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.